Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sulistianingsih dengan NIM 1903096002 dari kelas PGMI 5A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai rangka manusia yang terdapat pada kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Kompetensi dasar dari materi rangka manusia yaitu 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian 4.1, yaitu membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa diharapkan mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi, siswa diharapkan dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian dari rangka manusia? Mari kita belajar bersama. Anak-anak, ini merupakan alat peraga sederhana yang saya buat untuk mempermudah kita dalam menyampaikan materi dan belajar. Untuk cara pembuatannya, bisa klik link yang ada di description box. Pada video tersebut terdapat tata cara atau langkah-langkah pembuatan dari alat peraga sederhana ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar tersebut merupakan anak-anak sedang bermain bola. Kalian tahu tidak bahwa permainan bola itu memerlukan banyak sekali gerakan, mulai dari berjalan, berlari, menendang, kemudian melempar, dan lain sebagainya. Hampir seluruh anggota tubuh itu aktif bergerak. Tentunya hal ini mengharuskan seluruh anggota tubuh kita, baik mulai dari otot, tulang, itu dapat bekerja dengan baik. Coba kita amati kegiatan sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian, mengapa tangan kita bisa mengayun, menggenggam, memegang sesuatu? Seperti layaknya tangan saya memegang alat peraga ini. Karena pada kaki dan tangan kita mempunyai otot dan tulang. Nah, tulang dan otot inilah yang dapat menggerakkan tangan dan kaki kita. Anak-anak, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang dimiliki oleh manusia dan hewan memiliki dua macam. Apakah itu? Yang pertama yaitu alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama melakukan penggerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ini saya akan menjelaskan tentang rangka manusia. Rangka manusia merupakan berbagai kumpulan tulang yang tersusun secara beraturan. Nah, rangka manusia itu terdiri dari yang pertama, rangka kepala, yang kedua, rangka badan, dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu rangka kepala. Di dalam rangka kepala itu terdiri
terdiri dari tulang tengkorak, rahang bawah, rahang atas, rahang atas, kemudian tulang pipi, tulang yang ada di pipi kiri dan kanan, kemudian tulang pelipis. Ketika kita memegang alis kita terasa keras, itu yang disebut sebagai tulang pelipis. Kemudian tulang dahi, tulang hidung, dan masih banyak lagi macam-macam tulang pada rangka kepala. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rangka badan. Rangka badan ini terdiri dari tulang selangka, kemudian ada tulang belikat, kemudian tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, ini ya teman-teman, tulang pinggul, tulang rusuk, ini merupakan dinamakan tulang rusuk. Dan masih banyak lagi tulang yang ada pada rangka badan yang belum saya sebutkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini ya terdiri dari anggota gerak atas yaitu tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Yang pertama kita akan membahas tangan. Pada tangan ini terdapat lengan atas dan ini lengan bawah. Kemudian ada tulang hasta, ini, dan tulang pengumpil. Kemudian ada telapak tangan, tulang telapak tangan, dan punggung tangan. Ini telapak tangan, dan ini punggung tangan. Kemudian ada tulang jari. Ini tulang jari. Selanjutnya yaitu anggota gerak bawah yaitu kaki. Pada kaki terdapat tulang paha, kemudian tempurung lutut, tulang tempurung lutut, kemudian tulang kering, kemudian tulang betis, kemudian pergelangan kaki. Oh ya, tadi lupa menyampaikan bahwa di tangan juga terdapat pergelangan tangan. Baiklah teman-teman, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.